Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Bermakna. Bersama saya Laila yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Mari kita simak bersama-sama kisah ini. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan dan perbukitan, hiduplah sepasang suami istri yang sudah renta, Pak Karim dan Bu Rahmah. Begitu orang-orang di desa mengenal mereka. Desa itu bernama Kampung Sukamulya, sebuah tempat yang jarang sekali tersentuh dunia luar. Jalan menuju desa penuh liku, dengan tanah yang becek saat hujan dan debu tebal saat kemarau. Tidak ada listrik yang stabil, apalagi sinyal telepon. Pak Karim dan Bu Rahmah tinggal di rumah kayu sederhana yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Atap rumah mereka sering bocor, dan dindingnya penuh dengan tambalan kain atau plastik untuk menahan angin malam. Namun, di rumah itu mereka menyimpan kenangan yang tak ternilai. Disitulah mereka membesarkan 3 anak mereka, Rian, Siti, dan Dani, yang kini telah pergi jauh mencari kehidupan mereka masing-masing di kota besar. Hari-hari mereka terasa sunyi. Satu-satunya teman bicara Pak Karim dan Bu Rahmah hanyalah suara angin yang berdesir di sela-sela pepohonan dan kicauan burung di pagi hari. Kadang-kadang, Bu Rahmah berbicara pada tanaman cabai dan tomat yang ia tanam di halaman, berharap tanaman itu tumbuh subur untuk bisa dijual di pasar kecil di desa tetangga. "Gimana kabarnya Rian ya? Sudah lama dia nggak kasih kabar," ucap Bu Rahmah suatu pagi sambil memetik cabai yang mulai memerah. Pak Karim, yang sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon jambu, hanya diam. Ia tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab, melainkan ungkapan rindu seorang ibu yang tak berbalas. "Rian sibuk, Bu," jawab Pak Karim pelan, mencoba menenangkan istrinya. Katanya dia lagi banyak proyek besar. Mungkin nanti kalau sudah selesai, dia bakal pulang. Tapi udah 5 tahun, Pak. Masa nggak ada waktu sedikit pun buat nengok orang tua? Bu Rahmah mengusap matanya yang mulai basah. Dani sama Siti juga sama aja. Kalau mereka ingat kita, pasti mereka udah pulang. Pak Karim tidak menjawab lagi. Hatinya ikut pedih. Anak-anak mereka memang sukses di kota. Rian adalah seorang pengusaha properti yang terkenal, Siti seorang dokter spesialis, dan Dani seorang manajer di perusahaan asing. Tapi kesibukan mereka membuat desa kecil ini seperti dunia yang sudah mereka lupakan. Meski hari-hari mereka penuh kesunyian, Pak Karim dan Bu Rahmah selalu menyimpan harapan. Setiap sore, Bu Rahmah menyiapkan teh hangat dan sepiring gorengan, berharap salah satu anak mereka tiba-tiba muncul di pintu dengan senyuman lebar. Namun, harapan itu selalu pupus, yang datang hanya malam yang dingin, disertai suara jangkrik dan hembusan angin dari celah-celah dinding rumah mereka. "Kita ini orang tua mereka, Bu. Doa kita selalu sampai. Insya Allah mereka bakal ingat," ucap Pak Karim suatu malam saat mereka duduk di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak. Bu Rahmah mengangguk pelan, tapi matanya tetap kosong menatap lantai. "Pak, kalau Ibu nggak kuat lagi, tolong jaga anak-anak kita, ya. Jangan berhenti doain mereka, meski mereka lupa sama kita." "Jangan ngomong gitu, Bu," balas Pak Karim cepat. "Ibu masih kuat. Bapak masih butuh kamu, Bu. Tapi kita nggak tahu umur, Pak. Kalau Ibu pergi duluan, Bapak jangan marah sama mereka ya. Mungkin mereka lupa, tapi mereka tetap anak-anak kita." Pak Karim tidak bisa menjawab. Kata-kata istrinya menyesakkan dadanya. Tapi ia tahu, itu adalah kebenaran yang pahit. Suatu hari, Bu Rahmah meminta Pak Karim menuliskan surat untuk anak-anak mereka. Ia ingin menceritakan betapa ia merindukan mereka, dan ingin sekali melihat mereka sebelum ajal menjemput. Dengan tangan yang gemetar, Pak Karim menuliskan surat itu di atas kertas bekas yang mereka dapat dari seorang pedagang di pasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mengirim surat itu? Di desa mereka, tidak ada kantor pos atau kurir. Satu-satunya cara adalah menitipkan surat itu kepada orang yang pergi ke kota. Tapi, warga desa jarang sekali bepergian ke kota, apalagi ke tempat tinggal anak-anak mereka yang berbeda-beda. Surat itu akhirnya disimpan di bawah bantal Bu Rahmah. Setiap malam sebelum tidur, ia membacanya lagi
berharap suatu hari surat itu bisa sampai ke tangan anak-anaknya. "Pak, surat ini ibu titip sama bapak ya. Kalau ibu nggak sempat ngasih ke mereka, tolong bapak kasih kalau ada kesempatan," ucap Bu Rahmah sambil menyerahkan surat itu kepada suaminya. Pak Karim menggenggam surat itu erat. "Ibu jangan ngomong yang aneh-aneh, Bu. Kita bakal kasih surat ini bareng-bareng." Bu Rahmah hanya tersenyum tipis. Di matanya, ada kesedihan yang sulit disembunyikan. Kesepian yang makin menjadi hari demi hari berlalu, dan usia mereka semakin bertambah. Tubuh Pak Karim mulai melemah, dan Bu Rahmah sering sakit-sakitan. Namun, mereka tetap saling mendukung dan berusaha untuk bertahan. Kadang, mereka berusaha menghibur diri dengan mengingat masa lalu. "Ingat nggak, Pak? Waktu Dani kecil, dia suka banget manjat pohon mangga di depan rumah. Dia pernah jatuh, terus nangis seharian," kenang Bu Rahmah sambil tersenyum samar. Pak Karim tertawa kecil. "Iya, waktu itu bapak bilang kalau nggak mau nangis, nggak boleh manjat lagi. Besoknya dia manjat lagi. Kenangan-kenangan itu adalah satu-satunya harta yang mereka miliki. Meski anak-anak mereka jauh, mereka tetap mencintai mereka dengan sepenuh hati. Namun, di tengah senyum itu ada rasa rindu yang tak terucapkan." Pak Karim sering terbangun di tengah malam dan melihat istrinya menatap langit-langit rumah dengan mata yang basah. "Mau sampai kapan kita nunggu, Pak?" tanya Bu Rahmah lirih suatu malam. Pak Karim tidak punya jawaban. Ia hanya bisa menggenggam tangan istrinya, berharap itu cukup untuk menguatkan mereka berdua. Suatu pagi, Bu Rahmah tidak bangun dari tidurnya. Pak Karim memanggil-manggil namanya, mengguncang tubuhnya, tapi tidak ada respons. Bu Rahmah telah pergi dengan tenang, meninggalkan dunia ini bersama rindu yang belum terobati. Pak Karim terduduk di samping istrinya, yang sudah tak bernyawa. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam surat yang pernah ditulis istrinya. "Kenapa kamu pergi duluan, Bu?" bisiknya dengan suara parau. "Bapak masih butuh ibu di sini." Pak Karim tidak tahu harus bagaimana. Di desa yang terpencil ini, ia tidak punya cara untuk mengabari anak-anaknya. Tidak ada telepon, tidak ada kendaraan yang bisa membawanya ke kota. Ia hanya bisa berdoa, berharap anak-anaknya suatu hari akan kembali, meski itu sudah terlambat. Di tengah kesedihan itu, ia tetap menyimpan surat istrinya. Surat yang belum sempat dibaca anak-anaknya, tapi penuh dengan cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Pak Karim ingin mengubur istrinya dengan cara yang layak. Namun dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tubuhnya terlalu lemah untuk menggali kubur, dan tidak ada orang di sekitarnya yang bisa membantu. Tetangga terdekat mereka, Pak Hamid, tinggal hampir setengah kilometer jauhnya, dan dia pun sudah tua renta. Dengan langkah perlahan, Pak Karim berjalan menuju rumah Pak Hamid. Langkahnya terasa berat, baik karena usianya maupun beban duka yang ia pikul. Sesampainya di rumah Pak Hamid, ia mengetuk pintu sambil berusaha menahan tangis. "Assalamualaikum," ucap Pak Karim dengan suara serak. Pak Hamid membuka pintu dan terkejut melihat wajah Pak Karim yang penuh kesedihan. "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Karim? Kenapa wajahmu pucat begitu?" Pak Karim terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Istri saya, Bu Rahmah sudah pergi, Pak Hamid. Saya nggak tahu harus gimana." Pak Hamid terhenyak. Ia segera memanggil istrinya, Bu Hamidah, untuk membantu. Bersama-sama, mereka berjalan menuju rumah Pak Karim. Setelah melihat tubuh Bu Rahmah yang terbujur kaku di atas tempat tidur, Bu Hamidah ikut menangis. "Rahmah orang baik, Pak Karim. Insya Allah, dia tenang di sana," ucap Bu Hamidah mencoba menguatkan. Pak Hamid lalu mengajak beberapa warga desa lainnya untuk membantu menggali kubur di pemakaman kecil di tepi desa. Meski jumlah warga yang tinggal di desa itu semakin sedikit, mereka semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bu Rahmah. Di bawah pohon beringin besar yang menaungi pemakaman desa, tubuh Bu Rahmah dimakamkan. Tidak ada anak-anaknya yang hadir, hanya Pak Karim yang duduk bersimpuh di samping makam. Tangannya terus memegang surat yang ditulis Bu Rahmah, seolah surat itu adalah penghubung terakhir antara dirinya dan istrinya. "Bu, maafkan Bapak.
Bapak nggak bisa kasih tahu anak-anak kita. Bapak tahu, ibu pasti pengen mereka ada di sini, ucap Pak Karim pelan sambil menahan air mata. Pak Hamid yang berdiri di sampingnya hanya bisa menepuk bahu Pak Karim, mencoba memberikan dukungan. Sabar ya Pak Karim, semua ini sudah kehendak Allah. Kita cuma bisa berdoa. Semoga anak-anak Bapak nanti sadar. Pak Karim hanya mengangguk lemah. Hatinya remuk, tapi ia tahu bahwa ia harus tetap melanjutkan hidup. Meski tanpa Bu Rahmah di sisinya, hari pertama tanpa Bu Rahmah terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pak Karim duduk sendirian di ruang tengah sambil memegang surat yang ditulis istrinya. Surat itu sekarang menjadi pengingat terakhir cinta mereka yang sederhana tapi dalam. Setelah kepergian Bu Rahmah, hidup Pak Karim terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Rumah yang biasanya diisi suara lembut istrinya kini hanya menyisakan keheningan. Setiap sudut rumah itu mengingatkan Pak Karim pada kebersamaan mereka. Peralatan dapur yang sering digunakan Bu Rahmah, tempat tidur yang sekarang terasa terlalu luas. Bahkan kursi kecil di sudut rumah tempat istrinya biasa mengupas bawang. Pak Karim tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan tiba begitu cepat. Ia kehilangan separuh jiwanya. Setiap malam, ia duduk di depan jendela rumah, memandangi jalan setapak yang mengarah ke desa tetangga. Hatinya penuh harap, namun akal sehatnya tahu bahwa anak-anaknya tidak akan tiba. Hari-hari setelah kepergian Bu Rahmah, Pak Karim kembali ke rutinitasnya yang sepi. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi tanpa Bu Rahmah, semuanya terasa hampa. Ia masih menyiram tanaman di halaman, tapi kali ini tanpa percakapan ringan dengan istrinya. Ia masih memasak makanan sederhana, tapi kali ini ia hanya membuat porsi untuk satu orang. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Karim duduk di dekat jendela sambil menatap bintang-bintang di langit. Dalam hatinya, ia selalu berdoa, Ya Allah, kuatkan hamba, berikan jalan agar anak-anak kami kembali, meskipun hanya untuk sejenak. Namun, waktu terus berlalu, dan tidak ada kabar dari anak-anaknya. Tidak ada yang menelpon, tidak ada surat, tidak ada pesan yang disampaikan oleh siapapun. Suatu pagi, Pak Karim memutuskan untuk pergi ke kota. Meski tubuhnya sudah lemah, ia merasa bahwa ia harus mencoba menghubungi anak-anaknya sendiri. Ia berpikir, mungkin mereka terlalu sibuk dan tidak menyadari apa yang terjadi di rumah. Dengan bantuan Pak Hamid, Pak Karim berjalan kaki ke desa tetangga untuk menumpang angkot menuju kota. Perjalanan itu terasa sangat berat baginya. Setiap langkah terasa seperti perjuangan besar, tapi semangatnya untuk bertemu anak-anaknya mengalahkan rasa lelahnya. Sesampainya di kota, Pak Karim merasa asing. Suasana kota yang bising dan penuh hiruk-pikuk membuatnya bingung. Ia berjalan dengan hati-hati, berusaha menemukan tempat di mana ia bisa menelepon anak-anaknya. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya ia tiba di sebuah warung telepon. Dengan tangan gemetar, Pak Karim memasukkan koin ke dalam telepon umum dan menekan nomor Rian, anak sulungnya. Jantungnya berdegup kencang saat nada sambung terdengar. Halo? Suara Rian terdengar di ujung telepon. Rian, ini Bapak. Suara Pak Karim bergetar. Rian terdiam sejenak, lalu berkata, Oh Bapak, ada apa Pak? Pak Karim berusaha menahan air matanya. Rian, ibumu sudah nggak ada. Bapak ingin kamu dan adik-adik pulang. Namun, jawaban yang ia dapatkan menghancurkan hatinya. Innalillahi, tapi maaf Pak. Rian lagi sibuk banget sekarang. Nanti kalau ada waktu, Rian coba pulang. Bapak yang sabar ya. Sekarang, Rian masih ada urusan Pak. Sudah dulu ya Pak. Sebelum Pak Karim sempat menjawab, sambungan telepon terputus. Ia mencoba menelepon Siti dan Dani, tapi jawaban mereka pun serupa. Sibuk, tidak punya waktu. Pak Karim terduduk di depan warung telepon itu, merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah gontai, Pak Karim kembali ke desanya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat daripada saat ia berangkat. Hatinya penuh dengan kekecewaan, namun ia tetap berusaha untuk ikhlas. Bu, Bapak sudah mencoba. Bapak sudah berusaha, bisiknya dalam hati saat ia tiba di rumah.
Pak Karim kembali ke kehidupan sepinya. Kali ini dengan luka yang lebih dalam. Namun, ia tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya. Setiap hari, ia berharap bahwa suatu saat mereka akan datang, meskipun hanya untuk sekadar melihat makam Bu Rahmah. Pak Karim kini hanya bisa mengandalkan kekuatan doa. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan sabar. Setiap pagi, ia menyiram tanaman di halaman, berharap suatu saat anak-anaknya akan pulang dan melihat bahwa rumah mereka tetap dirawat dengan baik. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu tidak akan menunggu. Pak Karim hanya bisa berharap, sebelum ia sendiri menyusul Bu Rahmah, ia bisa melihat anak-anaknya sekali lagi. Sejak kepulangannya dari kota, kehidupan Pak Karim kembali ke rutinitas sunyi. Namun, luka di hatinya semakin dalam. Bukan hanya kehilangan Bu Rahmah yang menghantui pikirannya, tapi juga sikap anak-anaknya yang terasa begitu jauh. Ia hanya bisa meratapi bagaimana anak-anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih, kini bahkan tak punya waktu untuk sekadar bertanya kabar. Setiap hari, Pak Karim berusaha mencari kesibukan. Ia menyapu halaman rumah, menyiram bunga-bunga yang ditanam Bu Rahmah, atau memperbaiki pagar bambu yang mulai rapuh. Namun, kesibukan itu hanya menutupi kekosongan di hatinya. Di malam hari, ia duduk di teras rumah, memandangi langit yang penuh bintang, berharap ada mukjizat yang membuat anak-anaknya pulang. Satu malam, hujan turun dengan deras. Pak Karim duduk di teras sambil memeluk tubuhnya yang menggigil. Udara dingin menusuk tulang dan suara gemuruh petir membuat suasana semakin kelam. Di tengah hujan itu, pikirannya kembali melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana keluarganya masih lengkap. Ia teringat ketika Rian, Siti, dan Dani masih kecil. Setiap kali hujan turun, mereka selalu berlarian keluar rumah, tertawa riang sambil bermain genangan air. Bu Rahmah biasanya akan berdiri di ambang pintu, memanggil mereka masuk, khawatir mereka sakit. Namun, Pak Karim hanya tertawa, membiarkan anak-anaknya menikmati kebahagiaan kecil itu. Dulu kita bahagia sekali, Bu, gumam Pak Karim pelan. Matanya berkaca-kaca, menahan air mata yang ingin tumpah. Saat itu, ia merasa hujan bukan hanya membasahi tanah, tapi juga hatinya yang sudah lama kering. Hatinya penuh rindu pada masa lalu yang tak mungkin kembali. Beberapa hari setelah hujan deras itu, Pak Karim bertemu seorang pemuda desa bernama Jaka. Jaka adalah salah satu dari sedikit penduduk muda yang masih tinggal di desa tersebut. Ia sering membantu warga tua dengan pekerjaan-pekerjaan berat. "Assalamualaikum Pak Karim," sapa Jaka saat ia melewati rumah Pak Karim. "Waalaikumsalam Jaka, mau kemana?" tanya Pak Karim sambil tersenyum tipis. "Mau ke ladang Pak, sekalian lewat sini. Siapa tahu Bapak butuh bantuan," jawab Jaka dengan ramah. Pak Karim terdiam sejenak, lalu berkata, "Bapak nggak butuh apa-apa Jaka. Tapi kalau kamu nggak keberatan, maukah kamu dengar cerita Bapak?" Jaka mengangguk. Ia duduk di samping Pak Karim, mendengarkan kisah tentang anak-anak Pak Karim yang kini hidup jauh darinya. Ia mendengar dengan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. "Bapak nggak marah sama mereka Jaka. Mereka punya kehidupan sendiri, Bapak paham itu. Tapi kadang, Bapak hanya ingin mereka pulang, walau cuma sebentar. Cuma pengen tahu mereka baik-baik aja," ucap Pak Karim dengan nada yang penuh kesedihan. Jaka merasa terharu mendengar cerita itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam kesepian seperti Pak Karim. Setelah berbincang cukup lama, Jaka berjanji akan sering mengunjungi Pak Karim untuk menemani dan membantunya. Malam itu, Pak Karim memutuskan untuk menulis surat kepada anak-anaknya. Ia berharap, meski mereka sibuk, surat itu bisa menyentuh hati mereka. Dengan tangan yang gemetar, ia menuliskan kata-kata sederhana, namun penuh makna. "Untuk Rian, Siti, dan Dani, anak-anakku yang Bapak cintai, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Bapak hanya ingin mengabarkan bahwa ibumu sudah pergi menghadap Allah. Ia selalu merindukan kalian hingga akhir hidupnya. Bapak tidak meminta apa-apa, hanya berharap kalian bisa pulang, meski hanya sebentar. Rumah ini terasa sepi tanpa kalian. Jika tidak bisa,
Setidaknya kirimkan kabar agar Bapak tahu kalian baik-baik saja. Doa Bapak selalu menyertai kalian. Jangan lupa salat dan ingatlah bahwa keluarga adalah anugerah yang tidak bisa digantikan. Salam sayang Bapak. Setelah selesai menulis, Pak Karim melipat surat itu dengan hati-hati. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mengirimnya. Di desa terpencil itu, tidak ada kantor pos atau jasa pengiriman. Ia hanya bisa menyimpan surat itu di dalam kotak kayu tua, berharap suatu saat anak-anaknya akan pulang dan membacanya. Hari-hari berikutnya, Pak Karim berusaha lebih tegar. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan anak-anaknya untuk pulang. Namun, ia juga tidak berhenti berharap. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Allah untuk menjaga anak-anaknya, dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, jika memang anak-anakku tidak bisa pulang, berikanlah mereka kebahagiaan dimanapun mereka berada. Tapi jika Engkau izinkan, pertemukan kami kembali sebelum hamba-Mu ini menyusul istri hamba, ucapnya dalam doa. Pak Karim mulai menerima bahwa hidupnya akan terus berjalan, meski dalam kesepian. Ia hanya bisa bergantung pada Allah dan kenangan indah bersama Bu Rahmah untuk menguatkan hatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan satu harapan, bahwa suatu hari, anak-anaknya akan menyadari betapa pentingnya kasih sayang orang tua sebelum semuanya terlambat. Di pagi hari, Pak Karim terbangun lebih awal dari biasanya. Ada rasa gelisah yang sulit ia jelaskan. Suasana desa masih sunyi, hanya suara ayam berkokok dan gemerisik angin yang terdengar. Ia menyalakan lampu minyak di ruang tengah, lalu duduk termenung. Pikirannya kembali melayang ke anak-anaknya. Setelah melaksanakan salat subuh, ia keluar rumah untuk menghirup udara pagi. Embun masih menggantung di dedaunan, dan sinar matahari mulai menyapa lembut. Pak Karim berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Kebun itu adalah peninggalan Bu Rahmah. Ia selalu merawatnya, meskipun tubuhnya sudah renta. Saat sedang memetik beberapa sayur, Jaka tiba-tiba muncul dari arah jalan setapak. Assalamualaikum Pak Karim, sapa Jaka dengan senyum lebar. Waalaikumsalam, tumben pagi-pagi sudah kesini, tanya Pak Karim. Saya mau ajak Bapak ke kota, ada acara pengajian besar di masjid besar sana. Siapa tahu Bapak mau ikut, jawab Jaka antusias. Pak Karim terdiam sejenak. Ia jarang sekali pergi ke kota, apalagi setelah Bu Rahmah tiada. Namun, ajakan Jaka terasa seperti angin segar. Baiklah Jaka, Bapak ikut, jawabnya akhirnya. Jaka dan Pak Karim berangkat menggunakan motor tua milik Jaka. Jalanan menuju kota tidak mudah dilalui. Sebagian besar berupa jalan berbatu dan berlumpur. Sepanjang perjalanan, Pak Karim tak henti-hentinya mengingatkan Jaka agar berhati-hati. Sesampainya di kota, suasana terasa sangat berbeda. Hiruk-pikuk kendaraan dan keramaian orang membuat Pak Karim merasa asing. Namun, ia tetap mengikuti langkah Jaka yang membimbingnya dengan sabar. Di masjid, pengajian sudah dimulai. Suara lantunan ayat suci Al-Quran memenuhi ruangan, membuat hati Pak Karim bergetar. Ia duduk di salah satu sudut, menyimak tausiah dari seorang ustaz yang berbicara tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Kita sering lupa bahwa ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Jangan sampai kesibukan kita di dunia membuat kita lalai akan kewajiban ini, kata sang ustaz. Kata-kata itu menancap dalam di hati Pak Karim. Ia merasa, meskipun anak-anaknya belum pulang, ia harus tetap mendoakan mereka dengan ikhlas. Kita sering lupa bahwa ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Jangan sampai kesibukan kita di dunia membuat kita lalai akan kewajiban ini, kata sang ustadz. Kata-kata itu menancap dalam di hati Pak Karim. Ia merasa, meskipun anak-anaknya belum pulang, ia harus tetap mendoakan mereka dengan ikhlas. Setelah pengajian selesai, Jaka mengajak Pak Karim mampir ke sebuah warung makan. Saat sedang menikmati segelas teh hangat, Pak Karim dikejutkan oleh sosok yang tiba-tiba masuk ke warung. Pak Karim, suara itu terdengar akrab di telinganya. Pak Karim menoleh dan terkejut melihat Pak Rahmat, teman lamanya yang dulu tinggal di desa sebelum pindah ke kota. Rahmat, astagfirullah, lama sekali kita nggak ketemu, ucap Pak Karim dengan mata berbinar.
Pak Rahmat segera mendekat dan memeluk Pak Karim dengan erat. Mereka berbincang panjang lebar tentang masa lalu. Hingga akhirnya Pak Karim menceritakan tentang anak-anaknya yang kini jauh darinya. Anak-anakku, semuanya sudah sukses, Mat. Tapi entah kenapa, mereka seperti lupa sama orang tuanya. Bahkan waktu ibunya meninggal, gak ada satupun dari mereka yang datang, kata Pak Karim dengan suara bergetar. Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu berkata, "Insya Allah ada jalannya, Karim. Kebetulan aku punya kenalan yang bekerja di kantor pos. Mungkin dia bisa bantu mengirimkan surat ke anak-anakmu." Mendengar itu, harapan Pak Karim kembali menyala. Mereka segera berangkat ke kantor pos kecil yang ada di kota tersebut. Di kantor pos, Pak Rahmat membantu Pak Karim menuliskan alamat lengkap anak-anaknya. Beruntung, ia masih mengingat sebagian besar alamat tersebut dari cerita-cerita lama Pak Karim. Petugas pos berjanji akan mengirimkan surat itu secepat mungkin. Semoga mereka membaca surat ini, Mat. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku masih di sini, masih menunggu, ucap Pak Karim penuh harap. Setelah surat itu dikirim, Pak Karim kembali ke desa dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk mencoba menghubungi anak-anaknya. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Pak Karim mulai pasrah. Ia berpikir mungkin surat itu tidak sampai atau tidak diindahkan. Namun, suatu pagi, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Pak Karim yang sedang membersihkan halaman rumah berhenti sejenak, memicingkan mata ke arah jalan setapak. Ia terkejut melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria yang tak lain adalah Rian, anak sulungnya. Diikuti Siti dan Dani, yang juga turun dengan wajah penuh kerinduan. "Bapak!" teriak Siti sambil berlari mendekat. Pak Karim hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berdiri terpaku, sebelum akhirnya air mata mengalir di pipinya. Ketiga anaknya memeluknya erat, meminta maaf atas segala kesalahan mereka. "Maafkan kami, Pak. Kami terlalu sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa sama Bapak," ucap Rian dengan suara bergetar. Pak Karim hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ia merasa semua luka di hatinya perlahan terobati. Di dalam rumah, anak-anak Pak Karim duduk bersama, mendengarkan cerita tentang Bu Rahmah dan masa-masa sulit yang telah dilewati Pak Karim seorang diri. Mereka menyesal karena telah mengabaikan orang tua mereka selama ini. Hari itu menjadi momen yang penuh keharuan. Pak Karim merasa seperti mendapatkan kembali keluarganya yang hilang. Ia tahu, semua ini adalah jawaban dari doa-doanya yang tak pernah putus. Kehadiran anak-anak di rumah Pak Karim mengubah suasana yang sebelumnya sunyi menjadi penuh kehangatan. Suara tawa dan canda memenuhi rumah tua itu, membawa kenangan masa lalu yang selama ini dirindukan Pak Karim. Anak-anaknya saling bergantian membantu membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebun kecil di belakang rumah. Pak Karim hanya bisa duduk di kursi tua di teras, memandangi pemandangan indah itu. Sesekali, ia tersenyum sambil mengusap air matanya. "Bu, lihatlah, ibu pasti senang melihat ini," gumamnya dalam hati. Malamnya, Rian, Siti, dan Dani duduk mengelilingi Pak Karim. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari masa kecil mereka hingga kesibukan masing-masing di kota. Namun, topik yang paling menyentuh adalah rencana mereka untuk membawa Pak Karim pindah ke kota. "Pak, mulai sekarang kami nggak mau Bapak tinggal sendirian di sini. Kami akan gantian menjaga Bapak di rumah kami," kata Rian penuh keyakinan. Siti mengangguk setuju. "Benar, Pak. Kami ingin menebus kesalahan kami selama ini. Bapak nggak perlu khawatir soal apapun. Kami semua sudah sepakat." Namun, Pak Karim hanya tersenyum tipis. "Bapak senang kalian perhatian, Nak. Tapi rumah ini terlalu banyak kenangan. Di sini, tempat Bapak dan Ibu kalian memulai semuanya. Kalau Bapak harus pergi, rasanya seperti meninggalkan ibu kalian sendirian." Kata-kata itu membuat ketiga anaknya terdiam. Mereka saling berpandangan, memahami perasaan ayah mereka yang begitu dalam terhadap rumah itu.
Setelah 3 hari tinggal di desa, anak-anak Pak Karim harus kembali ke kota karena pekerjaan mereka. Sebelum pergi, mereka berjanji akan lebih sering pulang dan memastikan kebutuhan Pak Karim terpenuhi. Pak, kami akan kirimkan uang setiap bulan untuk Bapak. Kalau ada apa-apa, tolong kabari kami, ya, kata Dani sambil memegang tangan Pak Karim. Pak Karim mengangguk, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa kesibukan mereka mungkin akan kembali membuat mereka lupa. Namun, ia tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saat mobil mereka perlahan menjauh, Pak Karim berdiri di depan rumah sambil melambaikan tangan. Ada rasa bahagia sekaligus sedih yang mengiringi kepergian mereka. Hari-hari berikutnya, Pak Karim kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Meski anak-anaknya sudah pulang, ia merasa ada harapan baru dalam hatinya. Ia tak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Setiap sore, ia duduk di teras sambil memandangi jalan setapak yang membawa anak-anaknya pulang. Semoga mereka benar-benar akan sering pulang, pikirnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah paket datang ke rumah Pak Karim. Paket itu berisi foto keluarga lama mereka yang sudah dibingkai dengan indah, bersama sepucuk surat dari Rian. Pak, kami ingin Bapak selalu ingat bahwa kami mencintai Bapak. Meski kami tidak selalu ada di sana, doa kami selalu menyertai Bapak. Tunggu kami pulang lagi ya. Pak Karim memandangi foto itu dengan air mata berlinang. Ia menggantung bingkai tersebut di dinding ruang tengah, tepat di atas tempat tidur Bu Rahmah. Beberapa bulan berlalu, dan anak-anak Pak Karim mulai menepati janji mereka untuk lebih sering pulang. Mereka datang bergantian, membawa cucu-cucu Pak Karim yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita. Kehadiran mereka menjadi kebahagiaan yang tak terhingga bagi Pak Karim. Namun, tubuh Pak Karim semakin lemah. Usianya yang semakin tua membuatnya mudah lelah, dan penyakit lama yang ia derita mulai kambuh. Meski begitu, ia tetap berusaha terlihat kuat di depan anak-anaknya. Suatu malam, setelah salat Isya, Pak Karim duduk di atas sajadahnya lebih lama dari biasanya. Ia memejamkan mata, mengucapkan doa terakhirnya dengan penuh haru. Ya Allah, hamba bersyukur, Engkau telah mempertemukan hamba kembali dengan anak-anak hamba. Jika memang waktu hamba di dunia ini sudah cukup, hamba mohon, Engkau pertemukan hamba dengan istri hamba di surgamu. Keesokan paginya, Jaka yang biasa datang, membantu di pagi hari menemukan Pak Karim terbaring damai di tempat tidurnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah ia sedang tersenyum. Berita kepergian Pak Karim segera sampai ke telinga anak-anaknya. Rian, Siti, dan Dani langsung bergegas pulang ke desa. Mereka menangis di samping jenazah ayah mereka, menyesali waktu yang hilang selama ini. Di pemakaman, ketiga anak itu berdiri di samping makam ayah mereka, mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Mereka berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada anak-anak mereka kelak. Terima kasih, Pak, sudah mengajarkan kami arti kasih sayang. Maafkan kami yang baru menyadarinya terlalu terlambat, ucap Rian sambil memegang nisan ayahnya. Angin sepoi-sepoi berhembus, seolah menjadi jawaban atas ucapan mereka. Meski kehilangan itu menyakitkan, anak-anak Pak Karim tahu bahwa ayah mereka telah pergi dengan damai, membawa cinta mereka yang akhirnya terbalaskan. Tamat.